Hai, teman-teman keren. Selamat datang lagi di channel kita yang selalu penuh semangat dan inspirasi. Kali ini, kita punya topik yang seru banget, nih, buat kamu yang pernah merasa dianggap sepele sama orang lain. Jangan lewatkan, karena kita bakal bahas cara supaya kamu bisa merubah pandangan orang tentang kamu dan mengeluarkan potensi terbaik yang kamu punya. Pernah gak sih ngerasa kayak dianggap remeh? Nah, kali ini kita gak akan biarin hal itu terjadi lagi. Kita punya potensi besar yang mungkin belum kelihatan, dan di video ini, kita bakal ngobrolin cara supaya kita nggak bisa diremehkan lagi. Sekarang adalah waktunya buat kita semua berdiri tegak, temukan potensi diri, dan buktikan bahwa kita lebih hebat dari perkiraan orang lain. Jadi, siap-siap ya, karena ini bukan lagi waktunya buat diremehkan, tapi waktunya untuk bersinar kayak bintang yang keren banget. Kita semua pasti pernah mengalami momen ketika usaha dan potensi kita dianggap enteng oleh orang lain. Mungkin karena umur, penampilan fisik, atau latar belakang kita. Ingat gak sih, gimana rasanya saat kita ngerasa kita bisa memberikan yang terbaik tapi malah diremehkan? Emang bikin down, kan? Tapi tahu gak, teman-teman, it's okay to feel that way. Momen-momen kayak gitu yang sebenarnya bisa jadi pemicu buat kita buktiin bahwa kita lebih dari itu. Misalnya dulu aku pernah diremehkan dan dibilang kalau aku gak bakal bisa kuliah karena berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tapi tahu gak, aku terus yakin dan teguh bahwa aku bisa kuliah walau serba kekurangan. Aku selalu berusaha, belajar dan mencari peluang agar aku bisa kuliah, dan sekarang, aku sudah selesai kuliah dan berhasil kerja di perusahaan manufaktur. Jadi, momen diremehkan itu sebenarnya bisa jadi pemicu kita untuk bangkit dan buktiin seberapa jauh kita bisa pergi. Dengan sharing pengalaman ini, aku berharap teman-teman yang lagi nonton bisa relate dan gak merasa sendirian. Kita semua punya potensi dan kehebatan masing-masing yang kadang nggak langsung kelihatan sama orang lain. Tapi yakinlah, kita punya kemampuan buat ngubah pandangan orang lain tentang kita. Dalam tahap ini, penting bagi kita untuk benar-benar memahami diri sendiri dan menggali potensi yang kita miliki. Hal ini dapat menjadi landasan kuat untuk melangkah lebih jauh dan mengatasi rasa diremehkan. Langkah pertama adalah melakukan introspeksi diri. Tanyakan pada diri sendiri apa yang saya suka, apa yang membuat saya bahagia, apa nilai-nilai yang saya pegang teguh. Pemahaman ini mencakup aspek-aspek pribadi seperti minat, nilai, dan keinginan yang akan membentuk identitas kita. Contohnya, aku, dalam contoh sebelumnya, sadar dan yakin bahwa aku bisa kuliah walau berasal dari keluarga yang kurang mampu. Pemahaman ini menjadi dasar utama bagi langkah-langkah selanjutnya yang bisa kita ambil untuk mencapai tujuan kita. Setelah memahami diri, identifikasi kelebihan dan keunikan yang kita miliki. Apakah kita pandai berbicara, memiliki keahlian khusus, atau mungkin memiliki kemampuan sosial yang baik? Mengenali kelebihan kita akan membantu membangun rasa percaya diri. Setelah mengenali kelebihan, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan untuk terus berkembang. Ini bisa melibatkan pembelajaran baru, pengembangan keterampilan, atau bahkan menghadiri acara atau komunitas yang mendukung minat dan potensi kita. Kenali juga kekurangan kita, karena hal ini akan membantu kita untuk terus memperbaiki diri. Tidak ada yang sempurna, tetapi kesadaran akan kekurangan dapat menjadi motivasi untuk terus tumbuh. Melalui langkah-langkah ini,
Kita tidak hanya mengenal diri sendiri secara lebih dalam, tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk melangkah maju dengan keyakinan dan membuktikan potensi kita kepada orang lain. Kenali dan cintai dirimu sendiri, karena disitulah kekuatan sejati kita berada. Jangan biarkan diri kita terjebak di tempat yang sama terus. Teruslah belajar, coba hal-hal baru, dan temukan passion kita. Dunia ini luas banget, dan kita punya hak untuk mencoba berbagai hal. Kalau kita terus berkembang, orang akan sadar bahwa kita nggak bisa diremehkan. Penting untuk selalu memiliki sikap lapar akan pengetahuan. Ini bisa melibatkan pembelajaran formal seperti kursus atau pelatihan, maupun pembelajaran informal dari pengalaman sehari-hari. Mungkin itu adalah membaca buku, menonton video tutorial, atau bahkan berdiskusi dengan orang-orang yang ahli di bidang yang ingin kita kembangkan. Terus berkembang adalah tentang komitmen pada perkembangan pribadi sebagai suatu gaya hidup. Ini bukan hanya sekadar fase atau tugas yang harus diselesaikan. Dengan menjadikan perkembangan diri sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari, kita membuka pintu untuk meraih potensi penuh kita. Proses berkembang tidak selalu mulus, dan itu wajar. Ada kemungkinan kita akan mengalami kegagalan atau kesalahan di sepanjang jalan. Namun, jangan biarkan kegagalan menghentikan langkah kita. Sebaliknya, gunakan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang lebih lanjut. Kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Saat kita terus berkembang, perbaruilah tujuan dan visi diri kita. Pertimbangkan apa yang ingin kita capai dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ini membantu kita tetap fokus dan termotivasi dalam mengejar potensi. Terus berkembang juga mencakup keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal baru. Bisa jadi itu mencoba hobi baru, mengambil tanggung jawab baru di tempat kerja, atau bahkan menjelajahi tempat-tempat baru. Eksplorasi ini membuka pintu untuk menemukan potensi yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Jadi, teman-teman, mari bersama-sama terus berkembang, belajar, dan menjelajahi dunia yang luas ini. Pentingnya menjaga sikap positif dalam menghadapi situasi apapun. Sikap positif bukan hanya membantu kita dalam menghadapi tantangan, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan orang di sekitar. Jaga etika, hormatin orang lain, dan tunjukkan bahwa kita bisa bekerja sama meskipun punya pendapat berbeda. Orang akan lebih menghargai kita kalau kita punya sikap yang positif. Sikap positif melibatkan sikap optimis dan pembawaan yang baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa setiap orang memiliki tantangan dan masalah masing-masing. Oleh karena itu, dengan menjaga sikap positif, kita mampu melihat masalah sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai hambatan. Penting untuk tetap tenang dan bersikap positif dalam menghadapi kritik atau pendapat negatif dari orang lain. Kritik bukanlah sesuatu yang harus membuat kita merasa terpuruk, tetapi sebagai umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki diri. Sikap terbuka dan positif terhadap masukan orang lain dapat membantu kita terus berkembang. Selain itu, menjaga sikap positif juga berarti memperlakukan orang lain dengan hormat dan toleransi, meskipun kita memiliki perbedaan pendapat. Menunjukkan kepedulian dan empati terhadap orang lain dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan membangun. Penting untuk diingat bahwa sikap positif adalah pilihan.
Meskipun kita tidak selalu bisa mengontrol situasi, kita dapat mengendalikan cara kita meresponsnya. Dengan menjaga sikap positif, kita membangun fondasi yang kuat untuk menjalani perjalanan kita menuju kesuksesan dan mengatasi rintangan yang mungkin muncul. Nggak ada salahnya buat punya teman-teman yang bisa saling support. Bangun jaringan pertemanan yang positif dan saling menginspirasi. Dengan begitu, kita nggak akan merasa sendirian dan pasti ada yang mau mendukung kita. Membangun jaringan pertemanan bukan hanya sekedar memiliki banyak teman, tetapi juga tentang kualitas hubungan yang kita bangun. Penting untuk memiliki teman-teman yang saling mendukung dan memotivasi. Jaringan pertemanan yang positif akan memberikan dukungan moral ketika kita menghadapi tantangan. Langkah pertama adalah membuka diri untuk bertemu dengan orang-orang baru dan memperluas lingkaran sosial kita. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan sosial, acara, atau bahkan melalui media sosial. Ketika kita terbuka untuk berkomunikasi dengan orang lain, kita dapat menemukan teman-teman sejati yang memiliki minat dan nilai yang serupa. Selanjutnya, penting untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Jangan hanya berfokus pada apa yang bisa kita dapatkan dari pertemanan, tetapi juga pertimbangkan apa yang bisa kita berikan. Bekerja sama dan saling memberikan dukungan akan memperkuat jaringan pertemanan kita. Menghadirkan sikap positif dan membantu teman-teman kita ketika mereka membutuhkan adalah kunci untuk menjaga hubungan yang sehat. Dalam jaringan pertemanan yang positif, kita dapat saling berbagi ide, pengalaman, dan peluang sehingga membantu kita tumbuh bersama. Ingatlah bahwa teman-teman yang positif akan mendukung kita dalam perjalanan kita untuk tidak diremehkan. Dengan membangun jaringan pertemanan yang kuat, kita tidak hanya memiliki pendukung, tetapi juga teman-teman yang akan merayakan setiap pencapaian kecil kita. Yang terakhir dan paling penting, jadi diri sendiri. Nggak perlu jadi orang lain buat disenengin orang. Kita punya potensi kita sendiri, dan orang akan menghargai kita kalau kita jadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri bukan hanya sekadar slogan, tetapi sebuah pernyataan hidup yang kuat. Pertama-tama, ini berarti menerima diri sendiri apa adanya dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Kita tidak perlu menyembunyikan aspek-aspek diri kita hanya agar disukai oleh orang lain. Ketika kita menjadi diri sendiri, kita dapat menonjolkan keunikan yang membuat kita berbeda. Ini bisa menjadi daya tarik utama dalam interaksi sosial dan memungkinkan orang lain untuk mengenal kita dengan sebenarnya. Jangan takut untuk menunjukkan passion, minat, dan nilai-nilai yang kita yakini. Selanjutnya, menjadi diri sendiri juga berarti tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita tidak bisa mengendalikan pandangan dan opini orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Dengan memiliki keyakinan diri dan konsistensi dalam sikap, kita dapat membuktikan bahwa kita tidak perlu berubah menjadi orang lain untuk mendapatkan pengakuan. Terakhir, menjadi diri sendiri adalah tentang integritas. Jika kita mencoba terlalu keras untuk menyenangkan orang lain atau mengubah diri kita demi ekspektasi orang lain, kita mungkin kehilangan identitas kita sendiri. Jadi, percayalah pada diri sendiri dan tetaplah apa adanya dalam berinteraksi sosial. Ingatlah, teman-teman yang benar akan menerima kita apa adanya. Jadi, jangan ragu untuk menunjukkan kepribadian dan karakter unik yang membuat kita istimewa. Dalam kesederhanaan dan keaslian,
kita akan menemukan kekuatan untuk tidak diremehkan oleh orang lain. Oke, teman-teman, itu dia beberapa tips dari kita untuk menghadapi situasi ketika kita merasa diremehkan. Ingat, kita punya potensi besar yang belum tentu orang lain tahu, dan sekarang saatnya untuk membuktikannya. Jadi, sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video inspiratif dari kita. Share juga video ini ke teman-teman yang mungkin butuh semangat atau sedang menghadapi situasi serupa. Kita semua bisa saling mendukung. Kalau kalian punya pengalaman atau tips lain dalam mengatasi situasi diremehkan, komen di bawah ya. Kita bisa saling bertukar pengalaman dan membangun komunitas yang positif di sini. Terakhir, ingatlah bahwa setiap dari kita punya potensi luar biasa. Jangan pernah meremehkan diri sendiri dan jangan biarkan orang lain meremehkan kita. Bersama-sama, kita bisa mencapai hal-hal hebat. Terima kasih sudah nonton, teman-teman. Stay awesome, stay confident, dan sampai jumpa di video berikutnya.